Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 11 ayat 25 sampai 30. Aku akan memberi kelegaan bagimu. Matius 11 ayat 25 sampai 30 diawali dengan rumusan doa Yahudi yang khas. Yesus memuji dan bersyukur kepada Allah sebab misteri Allah diwahyukan kepada orang bodoh dan sederhana, tetapi tersembunyi bagi orang pandai dan para pakar agama. Alasannya, orang bodoh dan orang sederhana adalah orang-orang yang paling terbuka kepada Yesus. Yesus telah datang ke dunia dalam rupa manusia biasa. Beliau dibesarkan dalam keluarga Nazaret selama 30 tahun. Menjadi pekerja keras, rajin, penuh pengertian, penuh kasih, dan suka membantu sesama. Maka ketika tampil di depan umum, sikap-sikap dasar ini dibawanya serta beliau menjadi pelayan yang tak kenal lelah dan setia mengabdi, lemah lembut dan rendah hati. Yang paling merasakan kehadirannya adalah orang-orang bodoh, orang-orang kecil, dan orang-orang sederhana. Luar biasa bahwa mereka menjadi manusia yang berada di garis depan untuk menerima misteri Allah. Mereka adalah orang-orang yang boleh menerima kabar gembira, mengalami kebaikan, kasih, dan kepedulian Allah, karena mereka datang kepada Yesus dengan hati dan bukan mengandalkan daya nalar semata-mata. Memang inilah kekuatan orang kecil dalam penyebaran kerajaan Allah. Mereka menjadi lahan Allah untuk menanamkan benih kerajaannya. Benih kerajaan yang ditanam melalui orang-orang kecil ini bertumbuh dan berkembang menjadi pohon besar dan menghasilkan buah berlimpah. Dapat dipahami mengapa Yesus begitu bersyukur kepada Bapaknya sebab misteri agung Allah dinyatakan kepada orang kecil. Seandainya Yesus sebagai putra Allah datang ke dunia menjadi pemimpin yang pandai, raja dunia yang disembah oleh setiap insan, dan jutawan pembagi uang, tentu saja menjadi sangat lucu. Tetapi cara datang dan hadir sebagai orang kecil dan orang biasa, maka orang kecil dan sederhana dapat mendekatinya. Kita sangat terhibur sebab kepada kita misteri Allah dinyatakan. Tetapi yang lebih penting kita perlu bertanya, mengapa kepada kita misteri ini dinyatakan? Apakah karena kita hebat? Apakah karena kita pandai? Apakah karena kita kaya? Kita harus berani menjawab dengan jujur dan rendah hati bahwa semua ini terjadi karena kita adalah orang kecil. Sebagai orang kecil, kita merasa tidak mampu berjalan sendirian. Kita membutuhkan penopang, dan penopang itu ialah Allah yang membuat kita mendapat kekuatan ganda. Dunia modern menuntut efisiensi, minta kerja, kelincahan berpikir, dan kecepatan bertindak. Untuk itu diperlukan manusia kuat, tangan besi, hati keras, prestasi tinggi, dan perencana besar. Benar,
Tetapi bagaimanapun, untuk membuat dunia menjadi baru, unsur hati, unsur jiwa, berupa moral yang hidup, etika kerja, tanggung jawab terhadap Tuhan, dan cita kepada sesama harus mendapat tempat yang layak. Salam dan doa. Tuhan memberkati. Amin.